Baik teman-teman, marilah kita membahas tentang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Wali Songo yang artinya 9 wali atau orang yang dipercaya adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan. Dalam bahasa Jawa, konteks ini berarti terhormat. Jadi, Sunan adalah nama lain dari kata terhormat yang berada di Pulau Jawa. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka keturunan ningrat. Jadi, kata sebutan Raden untuk Wali Songo karena wali-wali Songo yaitu masih keturunan ningrat atau orang-orang yang terkenal pada zaman itu. Makam para wali Songo dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya. Dalam tradisi Jawa, makam memiliki istilah punden. Jadi sampai saat ini, makam Wali Songo sering didatangi oleh warga Islam atau umat Islam karena mereka bersyukur dan berterima kasih atas manfaat dan syafaat dari beliau. Arti Wali Songo sendiri, ada beberapa pendapat mengenai artinya. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9 atau Songo dalam bahasa Jawa. Pendapat ini menyebutkan bahwa kata Songo atau Sanga berasal dari kata Sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lain lagi menyebutkan kata Sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Konsep Wali Songo atau Wali 9 dalam kosmologi Islam, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian, yakni Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Araib atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahannya. 9 tingkat kewalian itu, yang pertama Wali Akhtab atau Wali Kutub, kedua Wali Ayyimah, ketiga Wali Autad, keempat Wali Abdal, kelima Wali Nukabah, keenam Wali Nujabah, ketujuh Wali Hawariyun, kedelapan Wali Robbiyun, yang 9 Wali Khatam. Untuk artinya silahkan Anda cari sendiri ya agar menambah wawasan dan mengurangi beban Anda. Berikut adalah nama-nama dari Wali Songo. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama Sunan Gresik atau nama aslinya yaitu Maulana Mahlik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel, yaitu nama aslinya Raden Rahmat. Ketiga yaitu Sunan Bonang, nama aslinya Raden Mahdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat, nama aslinya Raden Kosin Syarifuddin. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Maksud saya yang kelima. Untuk yang keenam Sunan Giri atau Raden Paku atau juga Muhammad Ainul Yakin, dan ada nama lain yaitu Prabu Satmata. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga yang dikenal lagi dengan Raden Syahid. Sunan Muria. Yang kedelapan yaitu Raden Umar Said. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad yang disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tades
atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo. Nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Sayyid Bahuddin Ba'alawi Al-Husaini, yang kumpulan catatannya kemudian dibuka dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat ini, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Yang ketiga, Sunan Bonang Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel yang merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Qasim. Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Gunduk atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Kemudian Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Syahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, yang merupakan murid Sunan Bonang. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Undatudid, putra Ali Nurul Alam Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Asal usul Wali Songo menurut teori keturunan Hadramaut, walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Campa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada merupakan asal muasal mereka, yang sebagian besar adalah kaum Syahid dan Syarif. Beberapa argumen yang diberikan oleh Muhammad Al-Bakir dalam bukunya Taqiyah Menuju Kebahagiaan mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut Yaman. Itu tadi adalah wali-wali Songo yang bisa saya sampaikan, yaitu wali-wali, nama wali, sejarah wali, dan ternyata dari mereka masih beberapa adalah keturunan dari Nabi Muhammad, dan sunan-sunan tersebut atau Wali Songo yaitu masih dalam satu keluarga dan satu perguruan. Sebagai umat Islam, marilah kita hargai dan kita harus bersyukur kita hidup pada zaman yang sudah terang benderang ini. Jadi kita hanya wajib dan kita harus selalu beriman tebal dan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan semoga arwah Wali Songo ditempatkan di surga paling tinggi karena telah mengabdi dan memberikan hidupnya untuk agama Islam ini.